Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di sore hari ini, hari Rabu, kita bisa sama-sama menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini adalah kitab Tanbihul Ghafilin. Kitab Tanbihul Ghafilin. Sebelum mulai, jadi kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah kitab yang masyhur di kalangan pesantren di Indonesia. Artinya banyak dibahas di pesantren-pesantren Indonesia. Sesuai judulnya, sesuai judul kitabnya, Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu pengingat, tanbih itu pengingat. Warning, tanbih. Al-ghafilin itu orang-orang yang lupa. Al-ghafilin ini memakai sigat jamak. Tepatnya jamak muzakkar salim. Artinya orang-orang yang lupa, pengingat. Nah, jadi kandungan di dalam kitab ini berkenaan tentang pengingat, tentang kehidupan. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Dalam ayat Al-Qur'an itu banyak yang mengingatkan kita tentang kehidupan di dunia. Nah, cuma ada beberapa ayat. Misalnya kayak di surah Al-A'raf ayat 205 itu wala takun minal ghafilin. Janganlah jadi orang-orang yang lupa. Lupa kalau sebenarnya di dunia ini kita sementara. Lupa kalau ada kehidupan sesudah di dunia ini. Ada namanya alam barzakh, ada nanti alam akhirat. Lupa bahwasanya di dunia ini hanya sementara. Itu pengingat. Nah, oleh penulis Tanbihul Ghafilin ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita hanya sementara. Sama kayak misalnya pian-pian di kantor ini sementara aja, sore kan pulang. Ada mungkin bermalaman di sini. Itu. Ada bermalaman satpam. Cuma maksudnya ada waktu pulang, ada waktu kembali. Dan fal ghaflah akibatu al halak. Kalaunya lupa terhadap kehidupan di dunia ini, lupa sebagai hamba Allah, lupa harus beribadah, nah itu akan berakibat buruk, al halak, binasa. Bahasanya binasa. Ini kayak di surah Al-A'raf lagi di ayat 136. Fa aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ini Fir'aun yang lupa terhadap Tuhan dan Allah Ta'ala tenggelamkan fil yammi, di laut. Fir'aun itu lupa bahwasanya dia itu hanya manusia biasa. Fir'aun itu lupa bahwasanya tugasnya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan Fir'aun ini lupa bahwasanya dia hanyalah seorang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang dalam hidupnya tidak sakit, memiliki segalanya, instruksinya begitu didengar, memiliki peradaban, tetapi Fir'aun ini tewas, tenggelam, sebenarnya mati lamas gitu. Dan tidak ada yang bisa menolongnya waktu itu. Nah, ini bahayanya lupa. Kalau orang yang ingat, at-tadzakur, ingat terhadap dunia ini, sadar terhadap dunia ini, maka menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Nah, menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat ini mungkin jalannya masing-masing, macam-macam. Kalau yang jadi guru berarti jalan ibadahnya beribadah, mengajar. Kalau yang jadi pegawai itu jalannya misalnya al-ihsan, profesional dalam bekerja. Yang berdagang jujur dalam berdagang. Nah, itu jalannya masing-masing.
Tidak mungkin semua orang di muka bumi ini sama jalannya, tidak bisa. Tetapi tujuannya sama, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya masing-masing. Sama kayak kita sore hari ini, ada ulun duduk di sini, pian duduk di sana. Pahalanya ganal mana? Itu Allah yang tahu. Bisa jadi pian yang duduk di sana pahalanya lebih ganal daripada ulun. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah, kada yang tahunya. Dalam sebuah riwayat ini mengenai keutamaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi. Beliau mertua Rasulullah, salah satu dapat gelar langsung dari Rasulullah Al-Faruq, karena beliau bisa membedakan al-haq dan batil. Waktu Sayyidina Umar masuk Islam, Islam jadi kuat, orang-orang jadi berani menunjukkan keislamannya. Beliau itu memiliki keistimewaan, karomah, kalau berjalan di suatu jalan, setan memilih jalan lain. Misalnya Sayyidina Umar ini ada di jalan Lambung Mangkurat, setan bisa memilih di jalan Kamboja gitu. Saking Sayyidina Umar ini luar biasanya. Tapi Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya, minta doakan. Padahal Sayyidina Umar itu sahabat Nabi, mertua Nabi, al-asyrah mubasysyirin bil jannah, salah satu orang yang dipastikan ini pasti masuk surga. Tapi Nabi masih menyuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Salah satu orang yang siapa nih? Belum tahu, sosoknya belum tahu. Itu kita kehidupan di dunia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, makanya kita ini dalam agama ini yang paling mulia itu apa? Atqakum, yang paling bertakwa. Bertakwa ini milik siapa? Milik siapapun. Siapapun bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya di surah Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Watawasau itu fi'il madi bentuk lampau, dan maknanya itu lil musyarakah, saling mengingatkan. Saling mengingatkan ini dimanapun posisinya, siapapun bisa saling mengingatkan. Bila ada saling mengingatkan, ya imam misalnya, imam membaca surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala na'budu ma, putar-putar di sana. Kada tuntung-tuntung, makmumnya kada ada yang tidak ada yang memberitahu, lakum dinukumnya kada dapat, kada ingat imamnya, kada tuntung-tuntung no. Makanya harus diingatkan. Itu termasuk bila imamnya salah. Ada imamnya salah, harusnya misalnya rakaat yang keempat, imamnya mengira masih rakaat yang ketiga. Nah, harus ingatkan, subhanallah, ada mengingatkan. Itu maksud dari kitab Tanbihul Ghafilin ini, pengingat bahwasanya kita ini lagi di dunia dan ini sementara. Banyak orang-orang di luar sana lupa bahwasanya hidup di dunia sementara. Bahkan menganggap kehidupan yang sebenarnya al-hayah al-haqiqiyah ini di dunia. Makanya semua hal itu dilakukan di dunia ini, keinginan dicapai bagaimanapun jalannya. Jalan lurus kah, jalan belok-belok kah, tetap dilakukan. Karena apa? Lupa tugas di dunia ini apa. Nah itu. Nah, mengenai lupa di dunia ini macam-macam. Ada yang lupanya lupa sama sekali, maksudnya lupa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sadar karena disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu ada juga yang lupa tujuan untuk beribadah ini. Jadi ibadahnya sudah banyak, ibadah wajib sudah terlaksana, ibadah sunnah banyak yang dikerjakan, tetapi hatinya itu lupa. Jadi mengerjakannya itu kayak rutinitas, mengerjakan ba'diyah qobliyah itu kayak rutinitas, dia lupa ini tujuannya sebenarnya apa, harapannya untuk apa. Nah itu yang bagian kedua. Lalu yang ketiga ini, kelompok yang ketiga, orang yang suka berbuat kebaikan, tetapi niatnya berbuat kebaikan ini untuk apa? Untuk pamer, bahasanya untuk riya.
ngalih jar sembahyang di masjid Al-Ikhlas pajak nih kenapa bisa ria jar, soalnya kelihatan CCTV untuk lain. Kadang kan ada CCTV ngalih kena lain, itu lain. Maksudnya ria itu adalah, ria itu di hati, itu tersembunyi. Dan ilmu ria ini bukan untuk mengukur orang lain, tetapi untuk mengukur diri sendiri. Untuk mengukur diri sendiri. Jadi ilmu ria, pembahasan ria ini untuk membahas diri sendiri. Kayak cermin. Nah itu, bukan untuk mengukur orang lain, karena kita tidak tahu hati orang-orang ini bagaimana. Ada misalnya yang rajin sholat sunnah qabliyah, ria itu jar. Kada tahu, kita rahasia. Itu ada yang suka memposting mengaji. Ada mengaji, alhamdulillah diposting di status WA. Alhamdulillah sudah mengaji hari ini 5 juz. Gawin di kantor ada gawe. Diposting, oh ini ria nih. Kada tahu, kita tidak mengetahui. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditugaskan untuk mengukur itu. Tetapi ria ini adalah untuk diri kita sendiri. Nah, lalu juga ada yang sibuk dengan satu amal ibadah saja, lupa dengan ibadah yang lain. Misalnya Pak, ada seseorang yang sibuk dengan ibadah mahdhah, misalnya sholat sunnah, puasa sunnah, mengaji, sibuk dengan itu, tetapi lupa ibadah sosial. Padahal ibadah sosial itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah pahalanya dengan ibadah-ibadah mahdhah. Contoh sederhana, kita pas lagi mengaji di dalam rumah, lagi mengaji, ternyata di depan rumah ada orang jatuh dari sepeda motor. Afdolnya yang mana? Terus mengaji atau menolongi orang? Menolongi orang, membantu. Kita pas lagi misalnya lagi mengaji, ternyata ada orang lain kebingungan, lagi mengaji misalnya di masjid nih, ada orang kebingungan, mana yuk bayar pajak jar lantai berapa? Sampai tak ke parkiran PU2 di situ nah. Pak pian ke sini nak sembahyang kah? Kada, nak bayar pajak. Soalnya salah alamatnya kada tahu, bingung. Itu berarti apa? Saat itu pahala yang besar membantu orang lain. Itu ibadah sosial. Jadi jangan sampai kita ini ibadahnya luar biasa, ibadah mahdhah, sholat, tahajud, mengaji, puasa, tapi ibadah sosial kita lupa. Ibadah terhadap tetangga, ibadah terhadap keluarga itu terlupakan. Ini yang termasuk bagian dari ghaflah juga. Padahal kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, mengenai kitab Tanbihul Ghafilin ini. Tanbihul Ghafilin ini dikarang oleh salah seorang ulama, ngaran Sidin Nasar. Ngaran Sidin Nasar. Tapi lain Nasar kadai, lain Nasar. Kunyah beliau Abu Laits. Jadi dalam struktur bahasa Arab ini ada 3 macam jenis nama. Ada nama itu ismun, ada kunyah, ada laqab. Ini beda. Fungsinya apa? Fungsinya itu memastikan orangnya. Karena nama-nama Arab itu mirip-mirip, bahkan sama. Nah, kunyah dan laqab itu yang bisa membedakan. Maksudnya apa? Nah, Sayyidina Abu Bakar dulu. Abu Bakar itu bukan ismun, bukan nama, tapi itu adalah kunyah. Dan beliau lebih masyhur dengan kunyahnya. Lalu nama Sayyidina Abu Bakar apa? Nama Sayyidina Abu Bakar ismun. Nama Sayyidina Abu Bakar itu adalah Abdullah. Jadi kunyah beliau Abu Bakar, namanya ismunnya itu Abdullah, laqabnya As-Siddiq. Laqab itu gelar. Tapi beliau lebih dikenal dengan kunyah. Nabi Muhammad ngaran Sidin, nama Sidin ismun beliau Muhammad. Kunyahnya Abul Qasim. Laqabnya Al-Amin. Nah itu. Sayyidina Umar. Nama beliau Umar bin Khattab, nah itu. Kunyah beliau Abu Hafsin. Laqabnya Al-Faruq.
Abu Hurairah. Nah, ini lebih dikenal dengan kunyah beliau Abu Hurairah. Padahal nama beliau apa? Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhr. Itu namanya. Siapa lagi? Misalnya kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini lebih dikenal dengan nisbah beliau, Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini datuk oleh Imam Syafi'i. Nama beliau sebenarnya apa? Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Itu nama. Kunyah beliau Abu Abdullah. Itu istilah nama. Nah, pengarang Tanbihul Ghafilin ini nama beliau Nasr. Kunyah beliau Abul Lais. Nah, nisbahnya beliau dikenal dengan As-Samarqandi, dari kota Samarkand. Beberapa ulama itu lebih dikenal dengan nama daerah, kayak Imam Bukhari, kayak Imam Tirmizi, itu dari kota Tirmiz, kayak Imam Suyuti, itu dari kota Syut. Itu nama-nama daerahnya yang lebih dikenal. Ini As-Samarqandi ini daerah. Itu nama beliau. Nah, beliau ini termasuk dari ulama Hanafiyah secara mazhab fikih, ulama Ahnaf secara fikihnya. Kalau di Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Kalau di daerah Afrika Utara mayoritas mazhabnya Maliki, daerah Afrika Utara. Beliau ini memiliki banyak karangan. Nah, Tanbihul Ghafilin, ada Bustanul Arifin, ada Khizanatul Fiqhi ala Madzhabi Abi Hanifah, ada Muqaddimah fil Fiqhi, ada Daqiqul Akhbar fi Bayani Ahli Jannati wa Ahlin Nar, ini kisah ahli surga dan ahli neraka, ada Tafsir Quran, ada Umdatul Aqaid, ada Syarhul Jami' As-Saghir, ada lagi yang lain. Macam-macam karangan beliau. Lalu setelah itu pulang. Nah, ini kitab Tanbihul Ghafilin ini gaya penulisan beliau. Nah, gaya penulisan. Dhammana As-Samarqandi kullaba bin min abwabihi kitabahu salasata asya' asasiyah. Jadi Imam Samarqandi ini dalam menulis kitab Tanbihul Ghafilin ini ada tiga pondasi besar. Beliau wa fahuwa yabda'u haditsahu fil babil wahid bi dzikri ayatin minal Qur'anil Karim. Jadi ketika menyebutkan bab baru, beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an berhubungan dengan itu. Babnya apa? Lalu beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'annya satu. Lalu yang kedua, mentafsirkan ayat Al-Qur'an itu. Nah, mentafsirkan ayat ini penting. Kenapa penting? Karena kita yang orang awam ini tidak bisa langsung memahami Al-Qur'an. Perlu bantuan yang namanya tafsir. Jadi Imam Samarqandi menafsirkan Al-Qur'an tersebut. Setelah itu apa? Nah, setelah menyebutkan tafsir Al-Qur'an, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi berkenan tentang bab tersebut. Ini kan di kitab Tanbihul Ghafilin ini, bab pertama yang beliau bahas ini adalah babul ikhlas, tentang ikhlas. Sama kayak nama masjid ini Al-Ikhlas. Nah, ketika menyebutkan bab ikhlas, nanti kita masuk ke sana, ayat-ayat Al-Qur'an beliau sebutkan, lalu hadis-hadis yang berhubungan dengan ikhlas. Tapi ini ada catatannya supaya kita tidak bingung gitu. Tidak bingung kalau ada orang-orang yang mengkritisi Tanbihul Ghafilin. Jadi, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini Imam As-Samarqandi ketika menyebutkan hadisnya semuanya beliau masukkan, seberatan sidin masukkan semuanya. Maksudnya apa? Hadis yang sahih beliau sebutkan, hadis yang hasan beliau masukkan, hadis yang dhaif beliau masukkan. Tuh. Bahkan ini karena kata komentatornya, terkadang ini mungkin porsinya kecil, tapi ada beliau menyebutkan beberapa hadis maudhu'. Ada beberapa yang mana kata komentator lah, beliau tidak sempat meneliti beberapa, ada sebagian kecilnya tuh yang maudhu', jadi masukkan semuanya. Biasanya yang kayak ini, yang ada hadis-hadis
di luar hadis sahih hasan dan dhaif. Ini sebagian saja itu sudah dipilih-pilih oleh ulama karena porsinya itu kecil, sedikit aja. Tapi ulama sesudahnya biasanya diperiksa. Kitab yang ulun pakai ini termasuk kitab yang ada catatan kakinya. Jadi ada penjelasan ini hadis ini hadis ini. Itu. Cuma porsinya sedikit. Cuma ala kulli hal secara umum kitab Tanbihul Ghafilin ini sangat penting untuk kita bahas, untuk pengingat kita Tanbihul Ghafilin, pengingat kita saat kita lupa bagaimana posisi kita di dunia ini. Nah, pentingnya kitab ini. Nah, kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah rabtil qulub bi khaliqiha, menghubungkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ada hubungan, ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wal amalu ala tawdihit tariq lil wusul al haqqi wal khair, dan ibadah atau jalan kita agar jelas jalan ke kebaikan, jalan menuju surga. Nah, kitab ini adalah pemandunya, kompasnya, Google Maps-nya menuju ke surga. Ini salah satu panduannya. Kitab Tanbihul Ghafilin ini ada termasuk kitab awal-awal yang dikarang ulama berkaitan tentang panduan menata hati. Gitu. Kalau Imam Ghazali itu memiliki karangan Ihya Ulumuddin, nah ini lebih dulu Imam Samarqandi ini mengarang kitab. Kalau kitab Ihya Ulumuddin ini ujar para ulama itu kitab multidisipliner. Fikihnya ada, hadisnya ada, lalu sosialnya ada macam-macam, multidisipliner. Nah, tetapi kalau masalah nasihat-nasihat agama ini lebih dulu Imam Abu Laits Nasr Samarqandi ini. Ini kitab Tanbihul Ghafilin. Bab yang pertama yaitu tentang babul ikhlas. Beliau ini meriwayatkan dari Mahmud bin Labid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'un lahum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama Bahari itu saling terhubung. Nah, dalam ilmu agama ini ada namanya sanad. Sanad itu mata rantai keguruan. Jadi ulama atau jadi ustadz itu ada hawa atau tidak bisa instan. Jadi memang harus ada gurunya. Ada ketersambungan sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kada kawa yang belajar di YouTube sorangan kada kawa tuh. Berarti kada boleh lah melihat YouTube belajar agama, boleh, kada masalah. Bisa menambah wawasan. Cuma maksud guru di sini memang yang dari nol tuh, nah ada gurunya, bukan yang dari nol sama sekali belajar sendiri tanpa ada guru, bukan membaca dari buku, bukan, memang ada face to face-nya itu, nah ada guru yang memang guru, lalu pengembangannya membaca buku, melihat YouTube, nah itu ada masalah. Ini yang sama sekali tidak memiliki guru, nah itu yang masalah. Kalau ada guru menambah bacaan di YouTube, di buku-buku, nah itu kan ada masalah, nggak apa-apa. Itu makanya ada yang fatwa dilarang mencari jawaban di Google, nah itu maksudnya. Kalau Pina kurang paham itu aja, bukan tidak boleh, ada. Kalau Pina salah paham. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini salah satu perawi hadisnya, supaya tahu kualitas hadisnya. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah murid Imam Syafi'i, berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i
ini murid Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Syafi'i selain berguru kepada Imam Malik, beliau berguru juga dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini memiliki dua murid andalan atau utama, ada Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah bertepatan meninggalnya Imam Abu Hanifah. Jadi beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik itu bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i cuma belajar dengan murid Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sudah? Nah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani selain belajar dengan Imam Abu Hanifah, juga belajar dengan Imam Malik. Jadi misalnya Imam Abu Hanifah memiliki murid ada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i di bawahnya belajar sini. Imam Syafi'i belajar dengan murid Imam Abu Hanifah dan belajar juga dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah memiliki mazhab sendiri, Imam Syafi'i memiliki mazhab sendiri, Imam Malik memiliki mazhab sendiri. Nah, Imam Syafi'i ini memiliki dua pendapat. Jadi waktu beliau di Baghdad namanya Qaul Qadim. Lalu waktu beliau ke Mesir, beliau revisi pendapat-pendapat beliau di Baghdad. Yang di Mesir itu namanya Qaul Jadid. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah murid Imam Syafi'i waktu di Baghdad. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi mazhab Hambali itu terinspirasi dari Qaul Qadim Imam Syafi'i. Sudah? Nah, yang dipakai mazhab Syafi'i sekarang itu yang mazhab Imam Syafi'i di Mesir namanya Qaul Jadid. Itu yang murid-murid beliau yang menyebarkannya. Murid-murid Imam Syafi'i di Mesir itu ada namanya Imam Muzani, ada yang namanya Imam Buwaiti, ada namanya Imam Ar-Rabi'. Nah, yang itu beliau-beliau itu yang menyebarkan mazhab Qaul Jadid Imam Syafi'i yang sampai ke sini. Berarti pendapat Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu beda. Mazhab Syafi'i dengan Maliki beda. Cuma Sayyidin beliau itu semuanya berhubungan baik walaupun beda sudah mazhabnya. Imam Ahmad bin Hambal itu selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hambal ini selalu mendoakan Imam Syafi'i. Ada masalah. Imam Ahmad bin Hambal itu gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Waktu Imam Ahmad bin Hambal jadi tawanan rumah gara-gara beliau berselisih dengan khalifah waktu itu. Karena kan pemerintahnya Mu'tazilah. Nah, Imam Bukhari juga itu belajar dengan Imam Humaidi. Imam Humaidi ini adalah salah satu ulama Syafi'iyah. Salah satu ulama mazhab Syafi'i. Nah, jadi tradisi ulama-ulama itu saling berkaitan. Ini gurunya ini gurunya ini saling berkaitan. Nah, itu tradisi ulama. Apabila ada ulama yang tradisi sanadnya dipertanyakan, sanad sidin gurunya itu tidak jelas, kada jopang langsung sambat Ustaz abal kada juga. Cuma maksudnya diperiksa itu. Selain Imam Ahmad bin Hambal, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Imam Baihaqi ini memiliki kitab namanya Sunan Al-Kubra. Di kitab Sunan Al-Kubra itu di bab Syu'abil Iman. Jadi hadis ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku takutkan, akhwafu ma akhafu. Nah, ini pakai isim tafdil namanya. Isim tafdil ini maknanya paling atau lebih. Misalnya Muhammadun atwalu min Zaidin jisman. Muhammad lebih panjang badannya daripada si Zaid. Itu lebih. Cuma ada juga yang maknanya paling.
Nah ini maknanya paling akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, syirik yang tidak terasa, syirik yang tidak disadari. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik kecil? Ar-riya. Nah, riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dilihat orang. Memang niatnya hendak kelihatan orang. Berarti ini kalau lagi aja sembahyang berjamaah kelihatan orang nih. Bukan, lain itu kata. Kalau yang memang secara syariat disuruh kelihatan, ya itu harus kelihatan. Salat berjamaah itu mustahil, kada mungkin, kada kelihatan. Ulun kena pakai karung aja ke masjid, kada kawa. Biasa aja. Memang harus terlihat. Kada kawa aja sembahyang di sini jangan kelihatan CCTV nah aja. Sembahyang di ujung situ aja, kada ya. Bukan itu maksudnya. Ini hati. Apalagi yang wajib terlihat, zakat. Wah, zakat itu harus kelihatan. Yang sembunyi-sembunyi bang, itu sedekah sir. Kalau zakat memang harus kelihatan, ketahuan, harus terlihat itu. Nah, yaqulullahu ta'ala lahum. Jadi nanti hari kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti hari kiamat di akhirat maksudnya kepada orang-orang yang ria ini, hamba-hamba yang beribadah tapi karena riya. Ujar Allah, izhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya, kepada orang-orang yang kamu riya terhadapnya. Nah, misalnya apa? Riya ingin beribadah lebih banyak, ingin dilihat oleh atasan, ingin dilihat oleh pimpinan. Oh, ini ahli ibadah. Itu nanti hari kiamat disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi orang-orang tersebut. Karena apa? Karena ingin dilihat orang tersebut. Misalnya beribadahnya ingin dipuji oleh netizen plus 62. Nah, datangi kan netizen 62 hari kiamat. Karena apa? Karena ingin mencari balasannya dengan orang-orang tersebut. Nanti hari kiamat Allah suruh seperti itu. Pergilah kalian ke orang-orang yang kalian minta dilihat oleh orang tersebut. Fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Apakah kalian akan mendapatkan kebaikan dengan orang-orang tersebut? Misalnya Allahu Akbar pas sembahyang sunat di rumah karena kebetulan ada mertua hadir. Masya Allah tuh tahajudnya luar biasa. Padahal malam-malam sebelumnya, malam sesudahnya kada pernah bangun tahajud. Pas mertua datang dari Jawa misalnya kunjungan, seminggu mertua di rumah mau tahajud terus. Luar biasa nih menantu idola. Tahajud luar biasa, ke masjid terus sebelum orang azan. Rancak tuh pas sudah imam takbir hanyar ke masjid. Ini pas langsung. Nah, ini apa? Ini berarti niatnya riya. Ini riya. Nah, cuma ada tips untuk riya ini. Maksudnya apa? Jadi salah satu untuk menangkal riya ini adalah istiqomah. Jadi jangan sampai kita takut beribadah karena riya. Tapi apa? Sering-seringlah beribadah tersebut, lama-kelamaan riyanya hilang, istiqomahnya tetap jalan. Misalnya hari ini kita tahajud misalnya malam ini atau malam tadi tahajudnya masih riya, kayak mbak tahajud alhamdulillah di grup karyawan, di grup kawan-kawan di kantor, alhamdulillah malam ini tahajud. Malam ini memang riya. Mungkin kalau setiap malam riyanya bisa berkurang, istiqomahnya tetap jalan. Itu apa namanya? Itu namanya al-islah, memperbaiki. Jadi apapun ibadah yang kita kerjakan, bagaimanapun kondisinya, jangan sampai penyakit riya ini menghalangi kita beribadah. Terus jalan aja. Terus jalan sambil hati ditata tetap ikhlas, itu riyanya dikurangi. Jangan karena takut riya lalu tidak beribadah sama sekali. Bukan itu. Cuma maksudnya ini adalah agar kita menata hati. Supaya apa? Kita ikhlas memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu
Qala Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini Allah taala berfirman di surah Nisa ayat 142 mengenai orang-orang munafik yang ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana? Insyaallah nanti di kajian berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.